Detik-detik sidang isbat 1 Ramadan 2024. Hasilnya sidang isbat ini adalah beda. 1 Ramadan ada 2 macam, yaitu yang dari teman-teman Muhammadiyah sudah menetapkan berdasarkan hisab 1 Ramadan bertepatan 11 Maret 2024 hari Senin ya. Selamat berpuasa teman-teman Muhammadiyah. Sementara dari Kementerian Agama dan NU diprediksi awal puasa Ramadan adalah 12 Maret 2024 berdasarkan BRIN, BMKG, dan Lembaga Falakiyah NU. Nah, kita menunggu detik-detik sidang isbat yang akan dilaksanakan Ahad 10 Maret 2024 pukul 17.00. Nah, ini banyak yang mengkritik karena 17.00 itu kan pengumumannya nanti 19 ya. Tapi kan WIB. Kalau yang di Irian kan teman-teman kita sudah terlalu malam ya, 21.00 ya. Jadi kita memang perlu lebih awal kalau menurut saya menetapkan ya. Jadi teman-teman Muhammadiyah sudah jauh-jauh hari menetapkan 1 Ramadan 11 Maret dan Idul Fitri 10 April. Idul Fitrinya tampaknya akan serentak. Sementara dari sidang isbat nanti sore, nanti malam, kita akan kemungkinan besar teman-teman NU dan Kementerian Agama menetapkan ya, kemungkinan besar 12 Maret itu 1 Ramadannya. Mengapa ada 2 macam? Mengapa ada perbedaan? Karena perhitungannya sama. Kalau di Jogja itu dari hisab itu tingginya sekitar 1 derajat. Nah, 1 derajat kalau di Jogja. Nah, kalau di Jakarta itu sekitar 1,7. Bandung ya kira-kira 1,2 derajat dan Aceh barangkali bisa 2 derajat ya kurang lebihnya. Nah, kalau setinggi ini 1 derajat 2 derajat memang ada kemungkinan perbedaan. Teman-teman Muhammadiyah akan menganggap langsung 11 Maret adalah 1 Ramadan, teman-teman NU dan lain-lain akan menunda menjadi 12 Maret. Mengapa kesimpulannya bisa beda? Mengapa tidak serentak saja? Ini karena faktor interpretasi. Bagaimana kalau kita seragamkan dari ru'yat hilal aja? Kan nanti kita akan ru'yat hilal, langsung melihat hilal. Nah iya, memang problemnya adalah kalau ru'yat hilal ini adalah kalau bagi teman-teman Muhammadiyah ru'yat itu adalah ru'yat melalui sain. Jadi sudah dilihat melalui mata sain. Jadi sudah pasti muncul 1 derajat 2 derajat secara sain ya. Nah, teman-teman NU dan kementerian, nah ru'yat itu melihat dengan mata atau teleskop. Karena masih tadi itu 1 derajat atau 2 derajat, kalau ada yang melihat dengan teleskop atau dengan mata, maka kesaksiannya ditolak. Sidang isbat akan menolak kesaksian kalau ada yang melihat. Jadi pasti tidak ada yang melihat. Karena tidak ada yang melihat, maka 12 Maret. Loh, kok jadi gitu? Nah, ini yang menjadi problem juga. Karena Imkanur Ru'yat menyatakan kalau di bawah 3 derajat, nah itu dianggapnya tidak mungkin bisa dilihat gitu ya. Nah, saya mengusulkan rekomendasi bahwa 21 hari lebih awal ditetapkannya dengan program riset progresif ini ya. Nah, saya juga sudah menuliskan lengkap ya di web pamanapik.com ya. Berdasarkan catatan sejarah bahwa hilal itu memang kadang bisa dilihat, kadang nggak bisa dilihat kalau ketinggian antara 0,9 sampai 7,4 derajat. Jadi memang 7 derajat aja mungkin nggak terlihat, mungkin terlihat. Tapi 0,9 atau 1 derajat itu juga mungkin terlihat, mungkin tidak terlihat gitu. Nah, sehingga di sini memang ru'yat empiris melihat langsung itu menjadi penting. Kalau menurut saya memang penting ya. Jadi teman-teman Kementerian Agama, teman-teman NU saya setuju pentingnya ru'yat empiris. Nah, rekomendasi saya ada 5 langkah. Pertama, musyawarah menetapkan kriteria awal haraki. Haraki itu dinamika ya. Misal 1 derajat. Kenapa nggak 3 derajat aja? Nah, kalau 3 derajat itu ya terlalu aman. Kenapa nggak 0 derajat aja seperti Muhammadiyah? Ya itu terlalu optimis ya menurut saya. Kalau 3 derajat terlalu aman ya, terlalu pesimis. Misalnya 1 derajat gitu ya. Kemudian ini diumumkan 21 hari lebih awal. 21 hari lebih awal misalkan bahwa puasa itu 11 Maret misalnya gitu. Karena sudah 1 derajat di atas kan. Contoh gitu ya. Nah, selanjutnya memang dilakukan ru'yat empiris, jadi pengamatan. Nah, pengamatan ini apakah terlihat hilal atau tidak terlihat, itu tidak berpengaruh kepada penetapan misalnya 11 Maret. Tapi berpengaruh kepada data berikutnya. Berpengaruh pada penetapan misalnya Ramadan atau Idul Fitri tahun depannya, gitu ya. Jadi kalau sekarang ru'yat empiris dilakukan, tapi untuk menambah data. Kalau lebarannya atau Ramadannya sudah ditetapkan. Nah,
Ketika ada data baru, nah kriteria hierarki yang baru ini direvisi. Kalau misalkan 1 derajat tadi ada hilal yang kelihatan dari 1 derajat, maka kriteria tahun berikutnya misalnya diturunkan jadi 0,9 atau 0,8. Kan 1 derajat bisa kelihatan, gitu kan? Tapi kalau 1 derajat ternyata nggak ada yang lihat, maka tahun berikutnya bisa dinaikkan. Jadi 1,2 atau 1,5, gitu ya, atau 2 derajat. Jadi, poin yang kelima, musyawarah lagi. Nah, untuk menetapkan kriteria yang baru sehingga berulang secara dinamis. Nah, dengan cara ini, moga-moga teman-teman kita di Indonesia Timur juga mendapat kepastian lebih awal. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen di bawah ini. Terima kasih. Silahkan like, subscribe, dan share. Meskipun berbeda-beda, kita tetap satu jiwa, respek, dan toleransi.